Halo, aku Ajeng dari Pendidikan IPS. Kali ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Tentunya setiap manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, kita akan belajar bagaimana permintaan dan penawaran dalam kegiatan transaksi manusia. Oke, kita lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya, ini disebut sebagai kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi akan ada permintaan dan penawaran. Kali ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Apa sih itu permintaan dan penawaran? Oke, lebih lanjut kita akan belajar yang pertama tentang permintaan. Nah, apa sih itu permintaan? Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan ini berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang atau jasa yang ingin dipenuhi. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya permintaan itu adalah pihak dari konsumen ketika meminta barang kepada pihak produsen. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada harga barang. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah banyak. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka konsumsi terhadap suatu barang atau jasa juga akan semakin tinggi. Yang ketiga adalah selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut menyukai barang, walaupun harganya mahal, orang tersebut akan membeli dan tidak akan memperdulikan harga barang tersebut. Selanjutnya adalah kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang dengan kualitas yang bagus, sehingga kualitas sangat berpengaruh. Jika kualitas barang itu bagus, maka harga barang tersebut sedikit lebih mahal, dan barang lain yang sama, maka masyarakat akan membeli barang tersebut dengan kualitas yang bagus. Harga barang lain. Apabila harga barang lain ataupun contohnya kopi lebih mahal daripada teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Akan tetapi, kalau harga kopi lebih murah dari teh, maka mereka yang uangnya terbatas, masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh, atau kita sebut sebagai barang substansi, barang pengganti. Selanjutnya adalah jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga sangat mempengaruhi suatu permintaan. Jika anggota keluarganya banyak, maka permintaan terhadap barangnya juga akan banyak. Nah, yang selanjutnya adalah ramalan masa depan. Harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga tersebut di masa datang akan menaik. Contohnya saja ketika mendekati bulan Ramadan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penawaran. Apa sih itu penawaran? Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tentang penawaran. Yang pertama adalah biaya produksi. Untuk menghasilkan barang, pastinya diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Bila produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi dan akibatnya penawaran akan berkurang. Nah, yang kedua adalah teknologi. Teknologi digunakan untuk memproduksi barang. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka kualitas dan jumlah barang yang diproduksi bertambah. Hal ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Selanjutnya adalah harapan akan mendapatkan laba. Setiap produsen pastinya ingin mendapatkan laba atau keuntungan yang banyak, maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya. Nah, yang selanjutnya nih ada faktor-faktor non-ekonomi. Contohnya adalah seperti bencana alam, larangan impor, dan juga kebijakan pemerintah. Akan sangat berpengaruh juga terhadap penawaran. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang pengertian permintaan dan penawaran. Agar kalian lebih paham lagi tentang apa itu penawaran dan permintaan, simak video berikut ini. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah?
kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya? Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti, saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi
di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Nah, gimana nih guys? Udah paham kan ya tentang permintaan dan penawaran? Oke, terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.